Monitor Mas, halo Pak Edi, gimana kabaripun? Dola. Di mana sih selling utama? Kakak 10. Yuk. Kakak 10. Bapak tak dengerin ini dulu. Nggak, mandi kamar. Katakan perlakuan yang sangat tidak mengenakan selama berabad-abad di zaman kegelapan Eropa. Karena pada saat itu landlord menjadikan para gerejawan atau kaum religius sebagai sebuah backup mereka atas apapun yang mereka lakukan. Kalau nggak salah tuh ada satu keyakinan yang mereka pegang, prinsip yaitu adalah Adeo Rex a rege lex. Artinya Adeo Rex a rege lex. ARG Lex. Tuhan memilih raja dan raja menentukan aturan. Jadi apapun aturan raja itu dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Berarti kalau kita nggak ngomong raja, kamu sudah heretik melawan Tuhan. Nah itu maksudnya. Sehingga ketika para ilmuwan itu melawan status quo yang waktu itu adalah diberikan oleh gereja, maka seolah-olah mereka melawan raja. Maka raja tidak bisa membiarkan perlawanan ini. Dia harus melindungi entitas gereja, yang entitas gereja ini menjadi sebuah legitimasi bagi mereka. Support dia. Nah, karena itulah dia harus menekan orang-orang cendekiawan, maka mereka merasa muak dan muntah dengan agama. Tapi sekali lagi kita nggak bahas ini agama Katoliknya, kalau agama Kristennya. Ini based on sejarah aja kok. Ini sejarah aja karena pada saat itu memang itu yang terjadi maksudnya. Jadi kita tidak sama sekali punya problem terhadap agama karena kita yakin memang agama ya nggak begitu. Benar. Jadi artinya pada saat itu justru agama dijadikan sebagai sebuah cara untuk bisa dekat dengan penguasa. Pada agama Kristen juga tidak menjelaskan secara langsung bahwa bumi itu datar misalnya, atau bahwa teori geosentris misalnya, atau bahkan tadi raja ditunjuk oleh Tuhan sehingga dia boleh membuat aturan apapun. Dia juga tidak. Jadi gitu ya. Malah menariknya fitrahnya manusia ini kan memang untuk penasaran dengan berbagai hal kan. Iya, mempertanyakan. Banyak orang-orang yang mempertanyakan misal bumi, penciptaan alam semesta itu bukan dari zaman modern aja nih mungkin. Dari zaman dulu pun mereka tuh sudah ada pertanyaan seperti itu. Tapi ketika mereka bertanya kepada ahlinya ini nggak bebas bergerak karena mereka nggak bisa memberikan jawaban-jawaban yang bertentangan dengan keputusan gereja tadi, misalnya keputusan raja tadi. Ketika mereka melakukan penelitian yang berbeda, mereka akan mendapatkan persekusi. Maka banyak orang juga akhirnya yaudah kita tanya aja pada gereja, kita tanya aja pada ahli agama tentang perkara alam semesta. Maka muncul ada misalnya kayak gini ya, di zaman kegelapan Eropa dulu, yang menjawab pertanyaan umur bumi, kapan bumi tercipta itu dari gereja. Jadi umur bumi dikasih tahu 6.000 tahun yang lalu. Ini sebentar, ini kopi pun. Api. Dah sana di kamar. Kopi ini. Nah, di kamar ya. Continuity. Jadi dulu dijawab oleh gereja. Yaitu adalah 4004 di 4th century. Sebelum Masehi. Kalau zaman sekarang 2024 berarti 6.028 tahun yang lalu. Ya, 6.200 dan katanya kiamatnya pada berapa? 6666. Oh iya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. 2012 kali tapi 2012. alhamdulillah udah enggak ada kiamat nih. Ya. Intinya jawaban begini, dan ini aku ngambil datanya dari PBS dia yang mengatakan memang sejarahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin punya saudara Katolik, teman Katolik, jangan tersinggung karena sejarahnya begitu. Memang jadi yang memberikan jawaban kepada masyarakat sudah mendeklarasikan bahwa umur bumi 6.000 tahun itu dari gereja. Itu ada yakin. Iya, jadi 6.000 tahun yang lalu bumi diciptakan dan lain-lain, dan langsung aja let there be a light, langsung boom segala macam tanpa proses pokoknya. Namun saintis modern dengan tools mereka yang semakin modern dengan carbon dating, uranium dating dan lain-lain, mereka menemukan cara-cara yang lebih spesifik untuk menemukan jawabannya, mengatakan bahwa umur bumi itu 4,5 miliar tahun dengan detailnya yang luar biasa. Antara 6.000 dengan 4,5 miliar. 4,5 miliar. Iya. Itu KC-nya kalau kartu Palembang tuh Iya. agak jauh. Bayangin ya, kalau nggak jauhnya seberapa jauh, coba bayangin Anda punya duit 6.000 rupiah sama tetangga Anda punya duit 4,5 miliar. Wah, itu jauh banget. Anda punya duit 6.000 rupiah, sementara harga barang yang Anda mau beli 4,5 juta rupiah. 4,5 miliar. Ya 4,5 miliar rupiah itu nggak tahu diri. Iya benar. Jadi jauhnya jauh banget. Ilmuwan tuh sampai PD mendeklarasikan ini umurnya 4,5 miliar tahun gitu ya.
Kebayang nggak? Kebayang kalau seandainya kita di posisi orang-orang gereja, Iya. kita sudah punya dalil, buktinya seperti ini. Enggak, kami buktiin setelah tahu Ini baru bumi ya? baru bumi. Belum alam semesta. Alam semesta. Alam semesta 13,8 miliar tahun. Tentu gereja tersinggung kok. Kamu melawan banget nih data kami, dalil kami gitu. Kamu melawan Injil ya. Berarti kamu gitu. tidak beriman. Kamu tidak beriman, kamu heretics, kamu Iya. sesat gitu ya. Tentu itu akan membuat tensi Iya. yang tinggi antara Membuat pihak problematik. agama ya dengan pihak cendekiawan gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin pihak gereja dulu mengatakan bumi itu stagnan, gitu aja. Dari dulu Nggak ada pergerakan. nggak ada pergerakan, proses dan lain-lain, bahwa ya udah bumi itu kan cuma 6.000 tahun, begitulah prosesnya sampai nanti end of the day, judgment day udah selesai. Ya, Ternyata sementara ilmuwan modern, ada namanya Alfred Wegener nih, di abad ke-19 Ya. menyatakan continental drift, bahwa ternyata 007 bukan ya? Ini 008 Saraswati. Iya. Nah dia kayak ternyata menemukan bahwa permukaan bumi ini, pulau-pulaunya, benua-benuanya itu terus bergeser, continental drift, gitu ya. Yang itu sampai sekarang dipegang oleh orang-orang kita loh. Maksudnya umat Islam pun meyakini gempa bumi itu karena ada patahan-patahan lempengan-lempengan. Ya. Dan kalau teman-teman pelajari lebih detail, tentu nggak aku bahas di sini karena waktunya sangat terbatas. Ya. Ilmuwan tuh nggak ada yang pernah ngelihat kerak bumi kok. Belum ada satu instrumen pun yang bisa nyampe kerak bumi terlalu Ya. dalam, terlalu panas. Semua hal tentang bumi dan lapisan-lapisan sampai lapisan terdalam itu adalah teori berdasarkan observasi Fasi yang sudah yang sudah apa pembelajaran dan observasi. Fasi, iya. Yang seolah-olah bilang begini, ini bumi gerak, pasti ada sebabnya. Sebabnya tuh ya continental drift ini. Iya, betul. Karena nggak mungkin gerak kalau nggak ada continental drift, gitu aja logikanya gitu ya. Berapa senti per tahun gitu ya? Iya, karena paling dalam manusia pernah gali lubang itu cuma 12 kilo, Betul. sedangkan kerak bumi itu bisa ratusan kilo dalam bumi. Benar. Nah ini patahan-patahan besar yang ada di permukaan bumi gitu ya, yang kita pelajari bahwa terjadinya gempa, proses terjadinya gunung dan lain-lain itu karena ada pergeseran kerak bumi. Ini bukan perkara akidah dalam urusan agama Islam. Betul. Umat Islam percaya gempa itu berapa skala Richter, pergerakannya karena lain apa itu tidak menyalahkan Al-Quran, tidak bertentangan sama Al-Quran. Tapi bagi orang gerejawan zaman itu ya, zaman ke-8, ini sudah menentang bahwa bumi stagnan. Iya, karena mereka juga percaya ketika bumi ini datar, ujung-ujungnya ada apa gunung. Ada dinding, ada Iya. gunung kan gitu. Di atasnya. Itu. Nah setelah itu jatuh orang kan. Iya. Makanya Pirates of Caribbean El Porto Iya, itu dia ada balik air, lagi. iya. Tapi bahkan ada teori lain yang mengatakan itu ada daerah lagi yang belum tereksplor, ada pulau-pulau segala Iya macam. itu apa North End. Iya, Apa pokoknya namanya segala tempat macam. itu loh, zombie-zombie. Ya, mau macam-macam entah zombie entah apa, pokoknya tidak pernah tereksplor manusia. Iya. Nah, ini baru ngomongin dua teori tadi. Belum lagi bahwa orang-orang Nasrani pada saat itu, gerejawan di zaman ke-8 Eropa mengatakan alam semesta tidak stagnan kan. Tapi ilmuwan modern mengatakan enggak. Iya. Universe ini, alam semesta ini expanding, kata si Edwin Hubble. Data-datanya banyak, singkat cerita nggak bisa diceritain sekarang. Iya. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini terus mengembang, Yeah. terus mengembang. Kalau seandainya timelinenya, waktunya kita garis mundur, berarti dulu mendekat ada satu titik. Inilah cikal bakal teorinya Big Bang itu, teorinya bahwa alam semesta itu dimulai dari singularity tadi, terus meledak terus. Sebenarnya bukan meledak, expand secara cepat banget, expanding secara cepat banget sampai nanti jadi alam semesta sekarang. Dan Dengan kalau orang bilang gini, kalau disederhanakan zaman dulu tuh ada ini balon balon. dikasih titik-titik, Iya. diukur jarak di antara titik 1 cm gitu Iya, ya. pas Pas ditiup, ditiup tambah jauh. tambah Itu jauh. yang diamati oleh Hubble. Itu yang diamati oleh Hubble. Hubble tuh melihat bahwa benda-benda langit itu saling menjauh satu sama Iya. lain. Artinya kalau ditarik mundur, dia semakin dekat. Semakin dekat. Nah, tentu itu semakin bertentangan lagi dengan Teori gereja. bukan kan? teori, apa dalil? Dalil-dalilnya gerejawan pada saat itu. Belum lagi dari teori Hubble ini dikembangkan terus, singkat cerita ya. Ya. Dikembangkan terus sampai ilmuwan tuh tahu umur alam semesta itu kira-kira 13,8 bisa jadi lebih gitu ya. 13,8 minimal miliar tahun gitu ya. Sampai proses terjadinya bintang pertama 400 tahun setelah Big Bang. Ya. Ada development alam semesta selama 8 miliar tahun gitu ya. Terus
terjadinya biasa ya. alam tata surya kita pertama, tata surya kita Milky Way itu dari gas-gas udah nonton nih? lain Iya. sampai nanti ada cikal bakal awalnya bumi yang terjadi bombardment di mana bumi berubah di atmosfer, semua metal segala macam masuk gitu ya. Iya. Semua unsur-unsur berat di alam semesta itu masuk karena berubah atmosfer. Singkat cerita nanti bumi setelah cool down, mendingin dan lain-lain, punya air gitu ya yang datang dari komet itu kan es sebenarnya. Dari air tadi setelah ada bombardment, dan dari air inilah nanti 4,5 miliar tahun gitu ya, 4 miliar tahun setelah bumi mendingin itu nanti akan menjadi cikal bakal kehidupan kata ilmuwan, bahwa kehidupan kehidupan makhluk hidup lah pokoknya, semua makhluk hidup itu dimulai dari air yang itu ada di hydrothermal vents theory gitu ya. Nah, expanding universe terus dalil-dalil lain itu bagi orang-orang gerejawan itu kan sudah bertentangan semua dalil. Alam semesta aja 6.000 tahun, bumi 6.000 tahun dan lain-lain gitu ya. Ini sudah ngawang-ngawang begini. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ternyata Al-Quran Juga tidak membantah. tidak membantah. Makanya gimana Bang memposisikan Al-Quran dan sains? Kalau kita bahas data by data aja nggak perlu bawa-bawa dalil, bukankah itu sekuler? Ada yang bilang gitu kan? Sekuler itu kan nggak usah bawa agama di sini. Kita bukan nggak bawa agama. Masalahnya itu memang bukan ranah Al-Quran. Iya, Itu tadi. sama aja kayak gimana tutor masak kue tart tadi. Iya. Dalilnya mana? Iya. Lo kok nanya dalil kue Iya, bikin ini kue kan lagi tart? bikin kue. Iya. Loh, kalau kita nggak pas bikin kue kita tidak melibatkan Allah itu berarti tidak sekuler. Kue sekuler. Iya. Enggak gitu. Iya. Itu Kapan sama. dia bersahadatnya? Iya, kenapa kue ini harus jadi dalil keimanan Iya, gitu ya? betul. Ranahnya itu bukan ranah itu. Nah, sedangkan terus gimana nih memposisikannya? Nah, memposisikannya ini buat teman-teman yang nonton, ketika Al-Quran berkata tentang ayat-ayat sains gitu ya, ternyata ada penelitian sains yang cocok Ya. dengan ayat Al-Quran, itu membuktikan kehebatan Al-Quran. Memang sewajarnya. Sewajarnya Karena kebenaran yang Al-Quran. buatnya sama. Yang bikin alam semesta Allah, yang menurunkan Al-Quran Allah, Yang maka pasti mengkadarkan kadar-kadar sains itu Allah. Maka sumbernya sama, tentu kita makanya begini. Kalian kalau pengen berdebat-debat yang kayak di Instagram kemarin gitu ya, berdebat-debat tentang sains dan agama, kalian lebih mudah mengenalkan Islam kalau kalian menerima data sains modern daripada semua ditolak. betul. Ada foto astronot di luar angkasa aja ini hoax, ini segala macam, ini pokoknya dibantah-bantah dengan nggak pakai dalil, nggak pakai data juga ngebantahnya, bantahnya Iya. pakai dalil malah. Dalam surah Ar-Rahman dikaatakan tidak mungkin kita bisa menembus langit kecuali Iya. dengan sultan dengan Iya, kekuatan. ilmu sultan gitu Iya. ya. Pokoknya kalian menolak dengan dalil itu, saintis akan melihat tuh akan agama tuh bodoh. Kami itu melakukan proses yang begitu berat, begitu besar untuk meneliti ini. Kalian tahu apa? Effortnya. Effortnya luar biasa loh. Mereka tuh menggelontorkan triliunan dolar untuk meneliti alam semesta ini. Terus kita yang bermodalkan dalil mau ngebantah mereka kayak gitu doang ya. Iya. Kita akan dinilai bodoh sama mereka. Wajar kan orang-orang ini orang-orang Mabuk kaya agama. kayak abad pertengahan dulu gitu kan. Makanya setelah kita kalau seandainya bisa memahami sains modern, banyak hal ini tidak bertentangan. Bahkan menurut kita semua hal menurut sains modern itu nggak bertentangan kecuali di bagian evolusi manusia dari Tuhan. Ya. Sisanya semuanya bisa diterima. Contoh di dalam Al-Quran kalau kita bahas tentang expanding universe-nya Edwin Hubble tadi, Al-Quran mention di Quran surat Az-Zariyat, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskan. Ya. Meluaskan itu kan berarti expand. Ya. Nah, ingat, ayat ini bukan untuk membenarkan Hubble. Ya. Ayat ini untuk menceritakan ketika Hubble meneliti, alam semesta ini ngembang. Kok bisa ngembang? Harusnya langsung kepikir bahwa yang mengembangkannya itu Allah. Betul. Yang meluaskannya itu Allah, bukan untuk membenarkan Hubble. Artinya ayat ini ketika dibaca oleh orang-orang beriman, dia menjadi sebuah keterpesonaan. Iya. Artinya, oh ya confirm, tapi bukan confirm, tapi lebih kepada ya itu udah dibahas oleh Allah Iya. beratus-ratus tahun yang lalu. Sebelum sains modern fondasinya dibangun, Ya. kalian aja masih tidur sama hewan ternak, Ya. buang air sembarangan. Betul. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu Hah? sudah menjelaskan Sudah. apa Ya, sains- tak maju aja dah. yang sebenarnya apa ya? Makan, Mbak. Nenek ayam lewat nggak? Contohnya nih, kayak tadi, Ini nggak apa ibu yang mana gitu loh. kita alam
semesta bumi dan lain-lain itu dari asap dan lain-lain gitu ya. Awal-awalnya yang nanti akan menggumpal menjadi planet-planet. Apa ini yang saya? Dan kemudian dia Allah menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, janganlah kamu berdua menurut perintahku dengan satu dan atau tempat sama, maka kemudian menjauh maka langit dan bumi itu terbentuk dari asap-asap tadi. Itu yang dibahas oleh sains bahwa dulu ada gumpalan-gumpalan asap yang nanti akan memadat menjadi planet. Contohnya Jupiter itu kan gede banget karena masih berupa gas. Aku lagi dulu bapak. Dulu ceramah. Ukuran nggak segede itu. Ceramah. Tadi juga heavy lead bombardment di mana bumi itu panas banget dan di situ unsur-unsur berat gitu ya, emas, besi dan lain-lain itu masuk di Quran, di mention di Quran surat Al-Hadid yang memang bahas besi ya. Dan kami turunkan besi. Jadi besi itu diturunkan. Anzal. Turun dari langit. Turun dari langit yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Maka Allah masukkan besi-besi itu, komet-komet asteroid itu pas lead bombardment ini sebelum bumi punya atmosfer. Karena kalau bumi sudah punya atmosfer, besi-besi itu kebakar di atmosfer nggak masuk, nggak bisa masuk. Kalaupun masuk sangat sulit gitu loh. Dan ini masuk semua. Lagi panas-panasnya diaduk-aduk rata. Cari besi di mana banyak di Amerika bisa, di sini bisa, di mana bisa. Itu ngomongin besi dan air, nggak cuma besi, air juga, gitu ya. Dan nanti menjadi cikal bakal kehidupan. Dan kamu lihat bumi itu kering, namanya itu masih panas. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menimbulkan berbagai jenis pasangan. Ingat, ketika ayat-ayat yang ternyata relate sama sains modern, di situ Allah sedang menunjukkan kekuasaannya bahwa Dia yang menunjukkan air, gitu ya, yang menghidupkan bumi, gitu. Jadi ayat-ayatnya tidak bertentangan. Continental drift juga tadi, bahwa bumi ini bergerak. Ini menurut sains modern loh, 450 juta tahun yang lalu. Itu dulunya bentuknya nggak kayak yang sekarang kita tahu. Iya. Jadi Pangea itu baru 200 tahun yang lalu seluruh kumpul, terus pecah lagi. Indonesia itu terbagi dua. Indonesia dari Sumatera sampai Jawa itu ngikutnya ke Asia Utara. Bali, NTT, Papua dan lain-lain ikutnya Australia. Makanya kita pertemuannya dua benua. Makanya ada garis siapa sih ilmuwan itu kok udah lupa banget. Wallace Mengatakan bahwa ada satu batas flora faunanya Indonesia Timur sama Indonesia beda. Misal di Indonesia, oh iya mbak, sampun. Di Indonesia Iya enggak tak. itu populasi Asia gitu. Karena kita tuh Gini. ya, itu Papua kan Australia itu. Jadi gabung naik ke atas. Alfred Russell apa gitu. Berarti Filipina juga masuk bawah, masuk mono ya. Makanya ada yang bilang, itu dinosaurus kayaknya nggak ada, akal-akalan orang-orang barat aja. Orang full kok. Iya gini aku paham kok. Amerika, India, Cina, Mongolia itu yang ada. Yang nyambung ya. Yang nyambung. Nah di situ makanya banyak ditemukan fosil-fosil dinosaurus. Ditanya di Indonesia nggak ada karena di Indonesia pun masih di dalam air saat itu. Di Al-Quran mention dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Dan jalannya awan kan kita pernah lihat. Jalannya kelihatannya tuh kan kelihatan lambat. Tapi pada Cepet di atas sana tuh anginnya berapa puluh knot, berapa ratus kilometer. Kelihatannya nggak bergerak, padahal itu bergerak. Iya. Bumi ini kenapa kelihatan nggak bergerak? Karena gerakannya pelan banget. Anda umurnya 60 tahun, butuh 600 tahun, 600.000 tahun untuk langsung bergeraknya cepat gitu ya. Nah, nggak usah ngelihat ini deh, kita nonton MotoGP aja kalau lagi TV itu kayak pelan banget motor. Kalau yang nyetir itu 300 km, 400 km salah dikit udah lewat. Iya benar gitu ya. Jadi Al-Quran pun sudah mention, padahal ini ditemukan oleh sains modern. Dan pergerakannya sebenarnya seperti pergerakan awan. Pernah lihat awannya? Untuk sini, misalnya terus ke sini lagi kemana? Iya, kayak kedorong doang, tapi gumpalan-gumpalan itu berubah juga gitu ya. Dan itu Masya Allah. Nah, kalau kalian menemukan ayat-ayat Al-Quran ini ternyata relate sama sains, ini tuh menunjukkan bahwa memang inilah kebenaran maksudnya memang cocok. Inilah tanda-tanda yang dilihat oleh para saintis tadi. Gitu. Walaupun di zaman sahabat belum ada. Belum ada sains pun. Seperti apa kawan tentang kelebihan, seperti apa Ros yang mawar yang berkilapat. Iya, berkilapat. Zaman dulu kan orang belum lihat ya. Iya, mau kilap minyak gitu ya. Dan kita lihat ya itu confirm aja sih maksudnya. Iya, makanya contoh kayak yang tadi yang kemarin kita bahas ya, bahas kemarin bahwa ayat-ayat
ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains fungsinya untuk mengisahkan kebesaran Allah, nggak ada lain dan nggak bukan. Itulah tanda-tanda yang kita bahas di kemarin di Quran surah Al-Imran itu, bahwa di silih bergantinya siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, makanya jangan heran ilmuwan modern ya, kontemporer, yang seringkali dianggap tokoh ateisme gitu ya, you name it, ternyata mereka mengakui adanya Tuhan. Contohnya siapa aja saintis yang punya faith in God. Kita nggak nyebut Tuhannya siapa dulu dan agamanya apa dulu ya kan. Ini adalah saintis yang percaya bahwa adanya Tuhan dulu. Ternyata saintis kayak Newton, Maxwell, Charles Darwin, bahkan kayak sudah antek dan jambak. Charles Darwin itu sangat spiritual dan religius. Max Planck, Warren Heisenberg, Jeff Bolle, Albert Einstein. Jadi listnya ada ratusan. Yang beri yang mbak. Di kelas origin ada ratusan ilmuwan. Ya, ternyata mereka punya faith in God. Mereka percaya akan entitas agung yang menciptakan alam semesta. Gitu. Dan ini seringkali digunakan oleh para ateis bahwa Charles Darwin itu kalau yang ngelukis nih gitu. Padahal sekolahnya itu sekolah. Atau mereka dicokotin nyamuk enggak? Cita-citanya tuh kalau nggak jadi ilmuwan jadi pastor. Mereka sangat meyakini adanya entitas agung yang menciptakan alam semesta. Kenapa? Ilmuwan yang meneliti alam semesta tidak bisa memungkiri ada entitas agung tadi yang bisa menjawab kenapa alam semesta supreme being itu. Jadi itulah tanda-tanda yang dibilang Al-Quran tadi. Jadi kalau melihat tanda-tanda di dalam Al-Quran kayak tadi ayat-ayat tadi kayak gitu. Orang kaya itu kan punya tanda-tanda. Dia punya tanda-tanda, misalnya dia pakai mobil mewah, dia pakai jam tangan mewah, tinggal 3.500.000 rumahnya tapi itu tanda-tanda kekayaan. Bukan tanda bahwasanya dia tuh 500. Bukan sebab kenapa dia kaya. Yang lainnya hasil dia kaya itu tentu ada usaha. Ada balik itu ya. Nah, sama kayak ayat Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran adalah pada mukjizatnya, yaitu adalah terletak pada tata bahasa. Nanti kita akan bahas tentang bahasanya. Hanya saja ketika kita sudah tahu itu, nah yang kayak gini-gini cuma jadi konfirmasi aja bagi kita. Jadi terpesona, amazed gitu maksudnya. Oh iya benar ya. Jadi kita udah tahu dulu Quran benar, dan ini adalah semacam kayak apa ya? Ice in topping yang apa ya? Benar yang garnish yang menyempurnakan. Atau icing on the cake. Icing on the cake. Icing on cake ya. Jadi, maka teman-teman sekalian yang anak ngaji gitu ya, jadi sudah bisa memposisikan bahwa Al-Quran ini itu terlalu perfect hanya untuk disandingkan dengan sains yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu. Bisa jadi salah. Dan mukjizatnya Al-Quran itu bukan pada sains. Sekali lagi jangan sampai dijadikan sains itu modal dakwah. Syekh Yasir Qadhi itu menekankan banget, jangan kamu dakwah ke orang, apalagi mereka di barat. Yang orang barat tuh sandarannya sains kan gitu ya. Apalagi dalam perkara-perkara mukjizat. Contoh, mukjizat itu kan banyak ya. Misal terciptanya manusia itu sebenarnya mukjizat. Karena melewat apa ya? Enggak saintifik. Di mana Allah meniupkan ruh pada Adam diciptakan dari tanah, hidup manusia gitu kan. Orang-orang sains bilang enggak, manusia itu dari kera. Kalian membuktikannya pakai dari Adam. Itu kembali lagi ke data versus dalil lagi. Enggak bakal ketemu. Gitu. Tapi ada cara tutor supaya lebih bijak menyikapinya itu dengan cara seperti apa? Nah, itu di kelas yang aku bahas lebih detail. Contoh lagi kalau nanti ketemu tentang dinosaurus dan lain-lain. Islam itu ternyata sampai ini aku cari di ini loh kan. Fatwa daimahnya Saudi. Lajnah daimahnya sampai tempat ulama-ulamanya berfatwa ditanya tentang dinosaurus. Jawabannya begini, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Rasulullah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun mendiadakannya. Jadi Al-Quran itu nggak bilang ada, nggak juga bilang nggak ada. Karena kalau nggak ada pun harus disebut, harus benar-benar nggak ada. Untuk membuktikan sesuatu itu salah harus ada bukti loh. Jangan cuma Al-Quran nggak ngomong berarti nggak ada. Belum tentu gitu. Cuma memang ada beberapa dalil-dalil yang mengatakan bahwa umur bumi itu lebih tua dari penciptaan Adam. Jadi bumi itu sudah ada, baru ada Adam. Gitu loh. Jadi bisa jadi ketika sebelum Nabi Adam, bumi itu sudah diisi oleh makhluk-makhluk lain. Dan kalau kita belajar sainsnya, memang tanda-tanda peradaban modern itu muncul baru 100 ribuan tahun yang lalu. 100 sampai 200 ribu paling lama tahun yang lalu. Dinosaurus aja punahnya 66 juta tahun yang lalu. Itu sangat jauh. Time frame-nya tolong dong dilihat, itu jauh banget. Itu kayak lagi ngomongin bapak kita sama kakek buyut kita yang ngelawak zamannya
di Ponorogo misalnya, jauh banget kan, kakek kita udah punya cucu baru bapak kita gitu kan misalnya. Nah, time frame-nya pun jauh banget, makanya lucu banget yang kemarin aku ceritain bahwa ada Di Mas postingan Habib yang bahas masih tentang juga. Nabi Adam versus dinosaurus itu, dinosaurus Mas Habib pelihara juga Nabi apotek Adam, itu. sembelihan Nabi Adam. Etika. Jadi kayak cocokologi, dan Iya, itu mantan jujur ya ketua. membuat citra agama tuh sangat jelek kalau kita kelakuannya seperti itu. Maka di episode kali ini tuh sebenarnya nggak banyak kita yang tadi disampaikan Ustaz, bahwa sekarang kita punya Al-Quran, dan Al-Quran itu relate banget dengan sains modern. Betul. Kalian lebih mudah mengenalkan Islam kalau kalian menerima sains modern daripada kalian menolak semua sains modern hanya demi menonjolkan Al-Quran. Iya, Menolak bumi bulat, menolak kontinental, Iya. menolak alam semesta dan segala macam hanya karena itu datang dari orang kafir. Betul. Bukankah kita Atau sebaliknya menjadikan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasan sains sebagai seolah-olah itu mujizatnya Al-Quran. Nah, itu padahal mujizat Al-Quran itu jujur ini bukan pada sainsnya. Iya. Mujizat utamanya itu ada pada bahasa Insya Allah nanti kita bahas besok ya. Bagaimana kita melihat Al-Quran itu sebagai mujizat. Atau itu ada apa di Kecuali malah gimana sih selling